Anda menyaksikan obrolan malam, saya Christian Grich. Polres Banjarnegara, Jawa Tengah mengungkap tindak pidana pembunuhan berkedok dukun pengganda uang dari lokasi penggalian kuburan pada Senin 3 April kemarin. Polisi menemukan 11 jenazah yang diduga dibunuh oleh tersangka Slamet Tohari. Jika ditambah satu korban ditemukan lebih dulu, maka total ada 12 yang dibunuh oleh Slamet. Menurut polisi, tersangka nekat membunuh korbannya akibat sering ditagih hasil penggandaan uang. Dari pengakuan tersangka, para korban dibunuh dengan cara diberi minuman berupa racun. Kasus ini bermula saat ada pengaduan dari salah satu anak korban yang mencari ayahnya. Anak dari korban melapor ke polisi karena tidak bisa menghubungi sang ayah sejak 24 Maret lalu. Polisi menyatakan sebelum korban hilang sempat berangkat dari Sukabumi untuk menemui Slamet di Wonosobo dengan diimbangi untuk ikut penggandaan uang. Hingga kini polisi masih menggali kemungkinan adanya korban tambahan akibat ulah pembunuh berkedok dukun pengganda ini. Karena tertarik memberikan uang mahar berkali-kali, tapi harapan untuk menggandakan uang tidak didapatkan, tidak dapat. Akhirnya lama-lama akhirnya korban terus menagih, mana hasil penggandaan yang mana. Akhirnya saudara tersangka Slamet ini kesal akhirnya dilakukanlah pembunuhan dengan cara memberikan minuman isinya potas, akhirnya meninggal dan dikuburlah di Jalan Setapak menuju hutan daerah Bulan, Kecamatan Wanasasa, Kabupaten Banjarnegara. Jadi pertanyaan kita semua, kenapa di zaman yang sekarang ini katanya serba modern masih ada yang percaya dengan penggandaan uang, bukan dengan cara-cara rasional untuk bisa mendapatkan rezeki, mendapatkan uang, seperti kebanyakan orang. Saya akan ajak Anda ngobrol dengan sosiolog yang sudah bergabung secara virtual. Saya sapa sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat sore Pak Imam, terima kasih sudah bergabung di obrolan malam. Selamat sore. Ya, selamat sore. Pak Imam, tadi mungkin pertanyaan pertama di benak kita semua adalah ketika mengetahui ada informasi ada dukun penggandaan pengganda uang yang kemudian punya korban atau mengakibatkan hilangnya nyawa sedemikian banyak korban. Pertanyaannya adalah sedemikian frustrasikah sebagian masyarakat kita sehingga mereka menempuh cara-cara yang irasional untuk bisa mendapatkan uang atau mencari penghidupan ketimbang mencari atau dengan cara yang rasional, Pak Imam? Ya, apa yang terjadi ini sebenarnya fenomena gunung es ya, bahwa masyarakat kita itu memang masih dominan atau paling tidak masih besar ya, mencari sesuatu dengan mudah. Nah, tapi pada saat yang sama juga ada gempuran konsumerisme ya yang mendorong orang untuk bisa. Ya, Pak Imam, mohon maaf, Anda mungkin bisa membantu untuk membuka video Anda. Tampaknya tadi sempat diklik sehingga videonya tertutup melalui sambungan Zoom. Oke, dipersilakan untuk menjelaskan lebih lanjut, Pak Imam. Oke, apa ini udah terlihat? Oke, apakah sudah terlihat di layar? Belum ya? Belum terlihat, Pak Imam. Mungkin bisa dibantu untuk diarahkan kamera device Anda ke arah wajah sehingga kami semua bisa melihat dengan baik visual maupun audio dari Pak Imam. Oke. Baik, masih tengah diperbaiki. Ya, kami baik. Sembari menunggu Pak Imam memperbaiki hubungan secara visual dan audio, kita dengarkan terlebih dahulu. Ini adalah penjelasan dari tersangka dukun pengganda uang, istri dari tersangka pendukung pengganda uang. Kita dengarkan berikut ini.
Sabtu itu waktu Heri pulang sendirian, pulang langsung pergi lagi gitu. Kalau menurut ibunya itu Pak Tohari itu tipe kalau orangnya seperti apa sih? Pendiam? Apa? Iya pendiam, tapi sama saya kan kejeman. Oh, kejem. Iya kejem. Kalau minta apa, kalau nggak dikasih ngancam. Betul. Iya terus. Sering main tangan juga nggak? Iya sering main tangan. Sering main tangan sama ibu ya. Jadi memang ibu yang selama ini diperlakukan kasar juga. Iya kasar ya. Memang diperlakukan kasar. Kalau sudah lama berarti sudah dilantarkan. Kalau itu tamu katanya kena berapa saya juga nggak tahu sama sekali. Ya, kita masih berupaya untuk terhubung secara visual dan audio dengan baik dengan sosiolog Universitas Indonesia Pak Imam Prasojo. Pak Imam Prasojo, setidaknya secara audio kita terhubung dengan baik kan? Sedikit lagi. Segini Pak Imam. Ya, Pak Imam, apakah secara audio setidaknya kita terhubung dengan baik, Pak Imam? Ya, apa sudah bisa? Nah, secara audio dan visual kami sudah bisa menerima dengan baik. Okay. Bisa dilanjutkan tadi penjelasan Pak Imam, silakan. Ya, jadi dalam masyarakat kita itu memang masih terlihat ada gejala pragmatisme ya, mengambil jalan pintas dalam banyak hal ya, mulai tidak hanya masalah harta ya, bagaimana mengejar harta, bahkan mengejar gelar. Ya kan, di dunia akademis juga begitu. Itu pragmatisme. Mau kaya mendadak ya, mau dapat gelar mendadak tanpa kerja keras gitu kan. Nah, tetapi juga ada gemburan konsumerisme, ya, iklan yang bertaburan, yang mengiming-iming banyak hal, ya, itu juga menjadi pendorong ya. Menurut saya itu masyarakat yang konsumeristis itu juga menjadi bagian penting ya. Kenapa orang itu menjadi merasa seperti dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, tetapi sebagian masyarakat kita juga ada lapisan-lapisan ya yang memang percaya terhadap hal-hal yang sifatnya mistis ya, perdukunan, paranormal, itu juga lapisan-lapisan yang menurut saya masih cukup tebal ya di masyarakat kita. Dan ini juga pertanda bahwa pendidikan kita yang memperkenalkan berpikir rasional ya, baik itu di dalam keluarga, baik di sekolah, komunitas atau lembaga-lembaga keuangan ya yang harusnya bisa lebih gencar, itu juga belum berhasil secara baik gitu. Sehingga betapapun gejala seperti itu tidak akan mungkin tuntas habis gitu ya, tapi paling tidak terkikis secara signifikan, sehingga kasus ponari, kasus dukun yang menggandakan uang dan sebagainya itu menjadi semakin kecil. Ini kalau dari penjelasan Pak Imam tadi, apakah memang dipengaruhi oleh satu latar belakang pendidikan dari kemungkinan dari latar belakang pendidikan para korban, sehingga tidak memiliki daya kritis yang cukup ketika berhadapan dengan mereka-mereka yang mungkin punya modus, menjanjikan ya saya mampu menggandakan uang. Kalau kita yang rasional kan bisa tanya balik, Pak Dukun, Anda katanya bisa menggandakan uang, bukannya kenapa Anda nggak menggandakan buat diri Anda sendiri? Kalau Anda bisa menggandakan uang, mungkin Anda masuk ke 100 orang terkaya di dunia ini. Kalau orang rasional, tapi kalau mungkin bagi masyarakat yang berhasil diperdaya, itu bagaimana Pak Imam? Ya, Anda bisa lihat ya, pendidikan itu kan tidak selalu formal. Kita lihat juga gejala bagaimana wakil rakyat ya untuk bisa menang dia pergi ke dukun, pergi ke kita pernah lihat itu dia bertapa di sungai ya dengan harapan dengan cara itu ya bukan berkampanye atau berusaha untuk meningkatkan kualitas diri, mendekati para konstituen, tetapi dengan cara-cara seperti itu. Itu kan terjadi juga. Dan bahkan ada seorang dokter ya kan, masih ingat ya kasus dulu juga mengalami hal yang sama. Jadi saya kira ini komplikasi yang saya tadi sebutkan. Pertama budaya pragmatisme itu memang cari jalan pintas itu memang masih cukup besar ya. Nah, tapi pada saat yang sama desakan-desakan untuk tergiur pada kesuksesan, untuk tergiur pada penguasaan hal-hal tertentu ya dicapai dengan mudah, diiklankan,
ada status sosial yang juga sedemikian rupa di masyarakat kita itu seringkali menjadi primadona untuk dicapai ya dengan cara apapun. Nah itu juga menjadi bagian dari pendorong kenapa jalan pintas itu dilakukan. Dan fenomena itu bukan hanya sekedar cari uang seperti ini gitu, tetapi juga kalangan tertentu yang ingin mendapatkan gelar akademis ya, itu tadi yang saya sebutkan. Tetapi kenapa kok masuk ke model-model perdukunan sebagai bagian dari cara pintas ini? Karena memang masyarakat kita itu berada di dalam alam pikiran seperti itu juga lapisannya cukup tebal. Mereka memiliki lingkungan tersendiri, logika tersendiri, dan mereka belum tersentuh secara efektif oleh pendidikan rasional yang kita miliki. Apalagi mayoritas masyarakat kita kan masih pendidikannya levelnya SD SMP. Itu pun critical thinking ya, bahkan sampai perguruan tinggi itu belum dikembangkan secara maksimal. Nah, itulah yang membuat negeri kita sering terjerembab di dalam kasus-kasus seperti ini. Ya, itu satu hal Pak Imam. Hal lain adalah kemudian satu tindak pidana, katakanlah penipuan, kemudian bertambah lagi menjadi tindak pidana pembunuhan dalam hal ini. Anda melihat apa yang menjadi celah? Apakah karena para korban ini memang sudah begitu memberikan harapan kepada dukun tersebut sehingga mereka mungkin tidak mempersiapkan diri jika kemudian ada respon atau reaksi sampai menghilangkan nyawa mereka ketika mereka protes, kok uangnya nggak berhasil juga nih diganda-gandakan. Seperti apa menurut Anda? Ya, di saat penegakan hukum yang sanksi sosial, penegakan hukum yang belum ketat ya, tidak ketat, sementara orang itu dengan mudahnya pelanggaran tidak di bidang ini saja ya terjadi, kriminalitas di bidang lain juga terlihat, maka pada saat orang mengalami keterdesakan itu akan dengan mudah ya mencari solusinya adalah dengan cara-cara seperti itu, pembunuhan ya, terus kemudian mungkin awalnya mengancam, nah tetapi itu menjadi sangat mudah dilakukan karena semacam software sosialnya itu kita memang masih lemah, kontrol sosial juga masih lemah terhadap perilaku-perilaku menyimpang seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini adalah sekali lagi warning ya bahwa petugas keamanan ya, terus polisi, terus penegak hukum yang lain itu tidak akan cukup untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Tetapi masyarakat harus dibangkitkan ya, perlindungan. Ya, silakan. Ya, dilanjutkan Pak Imam. Dan perlindungan terhadap orang-orang seperti ini itu juga harus lebih ketat. Lembaga seperti OJK itu memang punya program ya untuk bagaimana mengedukasi masyarakat. Tetapi saya kira tidak akan cukup. Ya, ini harusnya menjadi tugas dari semua masyarakat ya, dari lapisan misalnya di dalam keluarga, dalam sekolah, dalam komunitas, sampai lembaga-lembaga terkait tentang masalah keuangan misalnya harus melakukan gempuran bersama terhadap pola-pola seperti ini. Nah, tapi kalau ini tidak ada semacam strategi yang sifatnya integratif ya, holistik, saya kira akan terus bermunculan hal-hal seperti ini. Dan orang-orang yang melakukan upaya-upaya pelanggaran penipuan dengan menjadi dukun palsu seperti ini, saya kira tidak akan ada kejeraan ya kalau tidak ada satu tindakan yang lebih tegas. Itu yang menjadi poin penting ya. Kita semua sebenarnya berperan begitu ya. Ketimbang melihat ini faktor apa, apakah soal literasi, apakah soal keinginan untuk kaya secara instan dan lain-lain. Kita semua punya peran untuk critical thinking itu ya, berpikir kritis itu kan tidak hanya tugas lembaga-lembaga pendidikan formal. Ya, nah itu juga tugas keluarga, tugas masyarakat sekitar, termasuk media. Nah ini apa yang kita dialogkan ini menjadi sangat penting ya kalau seandainya kita renungkan, didengar oleh masyarakat luas bahwa ini ada sebuah lubang besar ya, bahwa pendidikan itu seringkali dikaitkan dengan masalah-masalah pengajaran yang berbasis kurikulum.
tetapi critical thinking, ya, membuat analisa rasional, hal-hal seperti itu saya kira menjadi substansi yang sangat penting dan tugasnya tidak hanya diserahkan kepada guru-guru formal, Ya. tetapi kepada semua kita untuk melakukan upaya itu, sehingga irasionalitas, ya, orang yang pragmatis untuk mencari Kekayaan dengan apakah instan, ya. pangkat atau harta secara pintas itu tidak tidak membesar gitu. Baik, terima kasih Sosiolog Universitas Indonesia Pak Imam Prasojo sudah bergabung bersama kami di obrolan malam. Sehat selalu buat Anda, terima kasih sudah sekali lagi bergabung bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan perbincangan lain ini terkait dengan kita tentu masih menanti apakah kita disanksi apa oleh FIFA. Harapannya sih tidak ada jalan keluar terbaik yang berhasil dilobi oleh Ketua Umum PSSI yang kembali ke Eropa untuk bisa melakukan negosiasi dengan FIFA. Kami ajak Anda untuk berbincang atau ngobrol dengan sejumlah narasumber usai jeda di obrolan malam.